untuk dilakukan ketika melakukan sholat. Yang sebelumnya kita bicarakan salah satu adab yang pertama adalah ketika berdiri langsung hadap kiblat dan kakinya renggang seukuran sejengkal. Jadi jangan terlalu nempel dan jangan terlalu jauh. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua, ini lutut sama pinggang usahakan harus lurus. Kemudian ke masalah kepala boleh lurus, tapi yang penting pandangannya ke tempat sujud. Tapi yang lebih bagus menunduk sedikit sehingga pandangan kita terbatas ke tempat sujud, tidak kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya, pandangan dalam salat usahakan harus dibatasi di musalla ataupun pakai sajadah. Kalau sekarang ada sajadah, kalau kita tidak pakai, jadi pandangan kita usahakan jangan melewati sajadah kita. Jadi pakai sajadah boleh, ataupun kalau nggak ada sajadah di dinding, berdiri di dinding sehingga pandangan kita terhalang. Jangan kita berdiri tengah masjid salat sunnah misalkan, tapi depan kita nggak ada apa-apa yang membatasi pandangan sehingga giliran lagi sholat ngelirik sini ngelirik sana, ini yang keluar masjid si fulan, keluar masuk si fulan. Ini juga yang penting ketika dilakukan sholat. Jadi usahakan sehingga kita seperti absen. Jangan kita seperti absen atau orang masuk keluar masjid. Jadi yang seharusnya kalau absen di kantor-kantor sidik jari, ini enggak, kita lagi sholat jadi absen. Ini hari ini si fulan sholat, si fulan enggak sholat, jadi tukang absen. Ini kenapa terjadi semua? Karena pandangan tidak ada pembatas. Jadi usahakan harus ada pembatas yang membatasi pandangan kita. Yang pertama, usahakan kalau bisa berdiri yang dekat dinding, pas belakang dinding, sehingga mau lihat kemana depan dinding. Ataupun kalau bisa kalau nggak depan belakang dinding pas, usahakan ada sajadah. Tapi alhamdulillah kita sudah ada ini, sehingga usahakan pandangan kita tidak melewati batas ini. Jangan ngelirik sarung orang depan. Oh, masya Allah. Ngelirik ngitung harga celana orang. Ini mah 50.000 ini. Oh, masya Allah, baju ini bagus, ini 200.000. Ini sempat kalau kerjaannya lagi sholat ngitung baju pakaian orang. Ini bermasalah. Jadi usahakan harus ada pembatas. Ustaz, kalau misalkan kita pas belakang masjid, di tengah-tengah masjid, naruh sesuatu penghalang seperti yang dulu ada di sini yang papan kecil itu. Naruh itu di depan sehingga pandangan kita nggak lewat itu. Apa? Ya, makanya kalau ini merek 20.000 ini. Makanya kalau di Yaman, subhanallah, di Yaman para habaib itu, padahal mereka pakai sarung biasanya BHS. BHS itu ada yang harga 1,5 juta satu sarung. 1,5 juta, 1,900.000 itu harga BHS habaib itu. Biasanya mereka dapat hadiah biasanya, ataupun mereka beli sendiri yang mewah sarungnya, sarung BHS. Ya, itu seharga 1,5 juta satu sarung, 1,900.000. Tapi mereka ketika pakai biasanya itu yang belakangnya dibalik, dimasukin ke sini, sehingga nggak ketahuan sarung mereka itu seharga berapa. Padahal harganya kalau dihitung ya salah, sampai 1,200.000, 1,500.000 itu harganya. Sebagusnya seperti itu yang seharusnya. Tapi ya kadang-kadang enak seperti itu. Termasuk saya juga, saya termasuk orang lebih nyaman kalau pakai pas belakang. Tapi yang sebagusnya seharusnya yang dianjurkan lebih bagus disembunyikan, supaya tidak membuat yang belakang itu sibuk sama sarung kita. Oh, masya Allah, ini Ustaz hari ini bagus nih sarungnya. Giliran besok, oh Ustaz hari ini lagi wadimor murah. Ataupun lebih bahaya lagi apa Pak? Ini Ustaz pakai sarung saya kasih ini. Ini bahaya lagi. Marhaba. Kalau bagi imam bagus. Suara pintu ini, ya bagi saya sebagai imam itu bagus, karena seorang imam apabila dia merasakan ada makmum yang baru datang,
itu disunnahkan untuk menunggu sejenak. Marhaba. Iya. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya pribadi, ketika ada merasa kayaknya ada orang yang masuk, itu kedengar suara pintu, itu saya tahan. Biasanya saya tahan di ruku, ngelamain ruku dikit. Tujuan biar orang itu sempat ruku dan bisa mendapatkan satu rakaat. Nah, itu sunnah bagi imam. Jadi imam disebutkan dalam kitab fikih, apabila merasakan ada makmum yang datang, makmum baru yang datang, itu sunnah ditunggu. Kalau misalkan beliau di tasyahud akhir, jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga makmum yang baru datang nggak dapat jamaah. Jadi sunnah dipanjangin doa dulu, panjangin doa biar yang datang yang baru sempat mendapatkan jamaah. Iya, cuma seperti ini sudah bagus, sudah kedengar. Maksudnya kadang-kadang mungkin bapak terasa ini kok Ustaz terlalu lama ruku. Itu tidak, saya panjangin ruku dikit untuk menunggu yang baru datang, baru kerasa pintu ini yang baru masuk. Jadi sudah saya tunggu di ruku sedikit supaya itu makmum mendapatkan rakaat bersama imam. Sunnah. Jadi kalau kita makmum sunnah seperti itu. Tapi syaratnya kata ulama jangan dibeda-bedakan. Nah, misalkan imam, giliran orang yang masuk orang kaya yang sering sedekah buat dia nungguin lama. Tapi giliran orang nggak kenal, orang cepat-cepat aja. Haram seperti itu. Haram. Jadi harus semua, tidak membedakan satu sama yang lain. Jadi itu yang kemarin yang kita bicarakan, pandangan kita harus dibatasi, jangan lewat batasan tempat sujud. Kemudian masuk ke selanjutnya yang sekarang, itu adab-adab yang harus dilakukan ketika berdiri. Kemudian faida stawa, qala Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Apabila faida stawa qiyamuhu wa istiqbaluhu wa itraquhu kadzalika falyaqra qul a'udzu birabbin nas. Ini yang sunnah pertama. Ini sebelum mulai takbir ini. Yang tadi semua dilakukan sebelum takbir, berdiri yang tegak, kemudian nundukkan pandangan fokus tempat sujud, tidak kemana-kemari. Kemudian setelah itu faida stawa qiyamuhu, giliran berdirinya sudah sempurna dan menghadap kiblat sudah sempurna dan menundukkan pandangan sudah sempurna, falyaqra qul a'udzu birabbin nas. Itu yang pertama. Nah, baca qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswas, qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu dibaca kapan? Sebelum melakukan takbir. Sunnah baca qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Karena ini ayat tahassunan bihi minasyaitan, untuk menjaga diri dengan kita baca ayat tadi dari syaitan. Karena arti qul a'udzu birabbin nas, aku katakan a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbin nas, Allah, Tuhan manusia itu Allah, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan, min syarril waswasil khannas. Waswas yaitu khannas. Khannas ini syaitan khusus yang tugasnya bikin keraguan di hati manusia. Ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Udah baca Fatihah atau belum? Inilah fungsi syaitan khannas. Syaitan yang fungsi untuk membuat was-was di hati manusia. Ini sudah benar atau belum? Kayaknya masih kurang, kayaknya akhirnya nggak selesai salat. Kadang-kadang sering kita lihat Allah Akbar takbir aja sampai 100 kali. Allah nggak selesai. Ini penyebabnya apa? Yaitu khannas tadi, syaitan yang membuat was-was. Kadang-kadang sebagian Allah nggak selesai. Subhanallah. Kapan selesai? Giliran imam ruku langsung Allahu Akbar, langsung jadi. Yang tadi nggak jadi. Subhanallah. Yang awalnya nggak jadi. Syaratnya baru kapan aman? Giliran imam udah ruku, udah buru-buru Allahu Akbar, itu nggak. Syaitan udah lepas kali. Itulah fungsi syaitan al-khannas. Syaitan yang tugasnya membuat kewiswas, membuat was-was dalam hati manusia. Makanya disunnahkan untuk berdoa sebelumnya. Berdoa sebelum takbir, berdoa qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini surat dibaca sebelum takbir.
Thumma liya'ti bil iqamah. Marhaba. Kalau di sini was-was atau Wala waswas khalilaya min syarril waswasil khannas. La. Lebih supaya memastikan kita cek tafsir langsung. Ini anaknya zaman sekarang. Min syarril waswasil khannas disebutkan dalam tafsir yang kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah min syarril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس. kalau tafsir Ibn Abbas al-waswas al-khannas, kalau tafsir Ibn Abbas asy-syaitan jathim ala qalbi ibni Adam. Khannas adalah syaitan yang terdapat di hati manusia. Wa fa idza saha wa ghafala waswas. Apabila manusia lagi lalai, langsung dibikin waswas sama waswas al-khannas. Waswas al-khannas. Al-wiswas berkata huwa syaitan. Al-wiswas adalah syaitan. Al-waswas al-khannas itulah syaitan. Yang al-khannas, khannas artinya membuat khannas. Al-waswas yang futhu fi qalbi syaitan. Yang dia berdiri di hati manusia. Huwa syaitan ya'mur fa idza uti'a khanas. Syaitan. Al-waswas al-khannas adalah syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Ini tugasnya al-khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Yang membuat waswas dalam hati manusia. Itulah syaitan. Marhaba. Oh, enggak perlu. Orang udah berbinas, malikin nas, enggak perlu angkat tangan. Tapi kalau angkat tangan bagus, silakan angkat tangan. Bagus. Kalau kita anggap itu sebuah doa, lebih bagus angkat tangan. Disunahkan angkat tangan ketika berdoa. Jadi al-waswas artinya syaitan. Al-waswas artinya syaitan. Al-khannas artinya li'anna yakhlu ta'akhkhar 'anil qalbi kullama dzikra Allah. Al-khannas artinya syaitan yang maju mundur. Apa makna syaitan maju mundur? Syaitan yang terdapat di hati manusia, giliran kita zikir lari, giliran kita lalai datang. Itu syaitan al-khannas. Syaitan al-khannas. Al-waswas nama untuk syaitan. Al-waswas nama syaitan yang bertugas untuk membuat waswas dalam hati manusia. Thumma liyati bil iqamah, kemudian membacakan iqamah. Ini khusus bagi orang salat sendiri. Kalau misalkan kita salat sendiri di rumah, itu sunnah iqamah. Sunnah iqamah. Ustaz azan, enggak perlu azan, enggak ada jamaah. Enggak perlu azan. Iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, falah, qad salat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru salat. Nah. Istri enggak apa-apa. Boleh. Kalau istri, wallahu alam ya. Seingatnya kalau istri iqamah untuk jamaah sesama perempuan. Sunnah iqamah. Berdua kita yang laki, ngapain istri? Kita yang. Bagus. Beliau imam, boleh muadzin, boleh iqamah, boleh imam, bagus. Semua digabung. Pahala beliau semua. Tapi wa in kana yarju hudura man yabtadi bihi falyu'adzin awwalan. Apabila dia meyakini ataupun mengharap ada harapan bakal datang orang lain. Misalnya kita salat sendiri di masjid, tapi kita menganggap ini mungkin nanti bakal ada orang yang datang di belakang. Ini sunnah azan juga. Sunnah azan. Tapi kalau salat di rumah kita yakin ini udah enggak ada, saya pengen sendiri pasti enggak ada yang ikut. Memang di rumah, di kamar. Udah sunnah iqamah saja. Tapi kalau salat di tempat yang di situ ada harapan datang orang lain bakal ngikut kita, disunnahkan azan juga. Sunnah azan dulu, baru iqamah, baru salat. Falyu'adzin awwalan. Tapi ketentuan azan ada ketentuannya. Jangan azan pakai mic. Yang dua kita datang di masjid, yang dua pakai mic. Yang paling anggap asar semua.
Ya, jadi ada ketentuannya. Azan kan enggak, azan apakah disyaratkan harus besar suara Ustaz? Enggak harus. Enggak harus, boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Boleh seperti itu. Azan juga. Karena azan walaupun ketika azan yang untuk jamaah disunahkan angkat suara, padahal sunnah pakai mic. Sunnah pakai mic. Tapi kalau mau salat sendiri seperti tadi orang lain sudah pada selesai jamaah semua, silahkan azan tapi tidak terlalu mengangkat suara, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau misalkan kita mengharap bakal ada orang yang datang yang ikut kita, nah itu disunnahkan azan juga, sunnah azan. Kemudian selesai itu semua, giliran mau salat, selesai iqamah. Jadi yang pertama tadi sudah baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian iqamah kalau salat sendiri. Tapi kalau salat di berjamaah enggak perlu lagi iqamah, udah diqamat semua muadzin. Enggak perlu lagi, sudah cukup. Nah, jadi selesai ketika berdiri langsung baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu tsumma liyuhdhir niyyah. Kemudian kita membayangkan niat. Apa makna membayangkan niat? Membayangkan isi niat. Artinya pikiran kita saat itu kita fokus, artinya membayangkan fokus. Pikiran kita fokus dengan yang akan kita lakukan. Apa nama artinya? Ini saya akan salat zuhur, fardu zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allah. Nah, ini fokus fokus dengan itu. Wa huwa an yanwiya fi dhuhri mathalan wa yaqulu biqalbi wa addi fariidat adh-dhuhri lillah. Jadi saya tunaikan sahaja aku salat fardu zuhur karena Allah 4 rakaat misalkan ikut imam karena Allah. Nah, ini semuanya kapan dibayangkan? Sebelum takbir. Entar wal yakun ma'ani hadhil alfa hadiratan fi qalbi. Misalkan disunnahkan baca juga. Makanya kan kadang-kadang saya masih sengaja mengangkat suara sedikit. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat. Ini tujuan apa? Tujuan biar mungkin ada orang yang lagi lalai, lagi sibuk sama yang lain, biar keingat pengen salat. Nah, sunnah nggak baca di mulut, cuma nggak perlu mengangkat terlalu mengangkat suara. Cuma nggak, walaupun sebagian golongan mengharamkan baca usalli, astagfirullahaladzim. Jangankan bicara usalli, kalau sebelum salat mengobrol yang lain gimana, sehat nggak? Boleh. Yang jangan ngobrol lagi salat. Kalau sudah salat nggak boleh ngobrol. Tapi selama di luar salat, mau usalli, mau la usalli, terserah. Mau bicara jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia, mau ngomong sama kawan sambil nggak dibolehkan. Boleh. Apalagi yang usalli dari usalli kita baca di mulut, usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil iblati ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati kita membayangkan artinya, sahaja aku salat zuhur, fardu zuhur 4 rakaat ikut imam menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu di hati, fokus. Baru kemudian setelah itu baru takbir. Ketika takbir membayangkan yang tadi kita ingat, yang tadi kita bayangkan kembali kita takbir. Allahu Akbar. Apa yang bayangkan dalam takbir? Jadi mulut mengucapkan takbir, hati berniat yang tadi. Sahaja aku salat zuhur fardu zuhur 4 rakaat karena Allah ikut imam. Sunnah. Cuman ikut imam, niat ikut imam usahakan harus di awal takbir. Niat ikut imam harus di awal takbir. Artinya ketika berbarengan dengan takbir. Karena kalau niat ikut imam di tengah-tengah salat, menurut mazhab Syafi'i memang sah jamaah kita, tapi enggak mendapatkan pahala. Kecuali enggak mendapatkan pahala. Jadi niatnya kalau pengen dapat pahala jamaah, niat ikut imam di awal langsung. Di awal niat ikut imam. Jangan selesai Allah lagi baca Fatihah nih, saya ikut imam. Enggak. Boleh salat sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali salat Jumat. Nah, ini penting salat Jumat. Salat Jumat syaratnya niat ikut imam harus di awal, wajib. Artinya wajib niat ikut imam. Jangan lupa niat ikut imam kalau salat Jumat. Karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Kalau misalkan kita enggak niat ikut imam, enggak sah salat. Beda halnya salat Isya, salat subuh, salat zuhur. Misalkan Bapak berdiri di sini tapi enggak niat ikut imam,
Itu sah salatnya, sah salat walaupun enggak niat ketika takbir, sah salatnya. Karena salat zuhur, salat asar tidak disyaratkan berjamaah, tetapi pahalanya berkurang otomatis. Pahala berkurang. Tapi kalau salat Jumat enggak sah. Enggak sah salat Jumat dilakukan tanpa niat berjamaah. Karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Ketika takbir, jangan niat ikut imam ketika rakaat kedua. Bisa jadi kita ketika takbir nggak niat ikut imam, cuman sahaja aku salat fardu zuhur karena Allah. Sudah. Nggak ada makmuman. Nggak ada makmuman. Baru ntar giliran baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tadi lupa ikut imam. Ya udah sekarang main ikut imam sekarang. Nah, itu kalau salat-salat yang biasa boleh. Tapi pahala berkurang. Sedangkan salat Jumat tidak sah. Salat Jumat niat sebagai makmum, niat ikut imam itu harus di awal. Karena salat Jumat seperti yang ma'ruf disyaratkan berjamaah. Berjamaah tidak disyaratkan supaya dianggap berjamaah, harus niat ikut imam bagi makmum dan niat menjadi imam bagi imam. Maka kalau jadi imam, misalkan kita suatu saat sendiri pulang kampung disuruh jadi imam salat Jumat, jangan lupa niat jadi imam. Kalau imam berarti niatnya wa usolli fardal jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Imam, jangan lupa niat menjadi imam. Enggak sah salat Jumat semua satu masjid. Makanya enggak juga cukup. Makanya imam itu benar-benar harus orang yang memiliki keilmuan yang cukup. Yang sampai enggak sah salat Jumat satu masjid gara-gara imam enggak berniat jadi imam. Karena kalau imam enggak berniat imam, otomatis enggak ada jemaah. Nah, makanya hati-hati kalau imam. Makmum juga kalau salat Jumat harus niat ikut imam. Ingat, niat makmuman itu wajib kalau di salat Jumat. Jadi berusaha ketika takbir Allahu Akbar di hati itu berniat. Dan sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat ikut imam karena Allah. Minimal kalau misalnya sulit, saya kadang-kadang sulit membayangkan niat dalam takbir. Nah, memang di awal-awal sulit. Tapi ketika dicoba diulang beberapa kali nggak sulit. Buktinya ketika kita baca Fatihah, itu jangankan niat, semua kita niatkan. Kalau lagi baca Fatihah, semua kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim, lagi baca Bismillah itu niat, saya ntar pengen ke rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai ke rumah berangkat ke pasar. Ar-Rahmanirrahim, dari pasar terbalik ini. Jadi semua niat kita lakukan ketika membaca Fatihah. Kenapa giliran takbir nggak bisa niat usolli fardhu zuhri? Karena ini manusia, subhanallah. Kalau yang dunia semua mudah, tapi giliran yang akhirat, sulit. Giliran yang akhirat sulit. Penyebab kenapa? Karena syaitan al-khannas tadi, al-waswasil al-khannas tadi yang mengganggu, membuat waswas sehingga sulit melakukan yang menyangkut akhirat. Dan cukupkan insyaallah kalau ada pertanyaan. Allah ya Allah. Insyaallah bisa kita lanjutkan tentang hal-hal yang masih disunnahkan ketika mulai ditakbir sampai ini. Beliau Imam Ghazali menyebutkan dari rukunnya dan sunnah-sunnahnya semua dalam salat, sehingga salat yang kita lakukan sempurna, yang akhirnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu salat. Ketika kita masih melakukan maksiat dan tidak mau bertaubat, yakini berarti salat kita ada sesuatu. Salat kita ada sesuatu. Tapi kalau kita sudah maksiat sudah berkurang, ini kemungkinan salat kita sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.